Semangat itu ya kan, yang hasilnya nanti ini ada dapat nggak? Dapat. Karena makan kan setiap sendiri tahu. Jadi Aduh, dapat kan ya? Jatuh. jatuh. Makanan gue. Aku taruh dulu ya, Mas. Ya teman nanas. Tikam. Yang main tikam, say. Yang main titik kamal. Kamarnya ada Mas? Ya. Film Tabayun. Enggak, dan memberi terhadap itu nggak ada. Hai. Ada tong sambung. Wawancara memang. Hah? Boleh wawancara. Wawancarain apa? Sedikit Tentang itu tentang Baimong, Mbak. iya, Bayumong. Aduh, udah males. Gimana pendapat? Kirain tentang film ini. Ya nanti habis ini tentang film. Sini Tapi kan belum mau masuk aku. 3 menit aja. Reva nonton yang apa? Tabayun. Hasil apa? Hah? 1845. Iya, Serius? serius. Oh, Oke. set. Aduh, mau nanyain apa nih? Bentar dulu. Oke. Di sebelah sini mah, Baimong. Murni. Aduh. Males gue sebenarnya ditanya-tanyain. Ntar dulu. Ini wawancara. Mana sih Kanya? Ya, sini ini udah nanggung orang. Oke, boleh dulu, boleh. Oke, Mbak Ima, perihal keributan rumah tangganya Mbak Ima dengan Bang Ulan ini kan, kira Mbak tahu kan tentang Niko. Yes, tentang Niko. Kasih. Iya, kan yang terakhir ini aku update sih katanya istri dari Niko kan akan keluar ya. Dan dari seminggu yang lalu pemberitaannya juga kan mengenai gugatannya pemohon, yaitu dibilang ada perselingkuhan. Tapi kan sebenarnya itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa, nggak ada buktinya gitu loh, nggak ada buktinya. Jadi dengan Nikonya bisa keluar dan speak up, juga istrinya pastinya akan membantu banget gitu untuk menguatkan bahwa
hal yang dituduhkan itu nggak benar gitu loh, dan memang harus ada klarifikasi juga sih menurut aku ya, karena kan sini kan ya, karena kan sudah menyangkut nama baik keluarga besarnya Niko, keluarga besar istrinya, orang tua mereka masing-masing. Itu paling sekali jangan diam aja gitu loh, karena ini juga memang harus diklarifikasi hanya di keluarga juga kan. Mereka bukannya ini menjadi kesalahan Mbak Im juga pada akhirnya si Niko bisa main juga rumah akhirnya. Kalau mulai itu aku nggak bisa komen lah kalau soal ini apa kesan, karena kan gini loh ya, kita tuh nggak berada di situasi dan kondisi tersebut yang menyaksikan secara langsung, melihat secara langsung. Jadi aku nggak ada di situ, jadi nggak dewasa atau nggak tepat lah kalau Mas itu ikut komen mengenai apa yang sebenarnya terjadi, karena yang sebenarnya terjadi cuma mereka aja yang tahu gitu. Nah, kita tuh hanya bisa ngedengerin dari pihaknya Baim, dari pihaknya Paula, dan kita cuma bisa berasumsi sendiri aja. Tapi untuk benar-benar tahu ya mereka, makanya ini harus clearkan, harus dikelirkan dong. Udah terlalu bola panasnya udah dilempar keluar, kita udah sampai heboh semua ya kan. Jadi ya harus dikelirkan kalau memang betul nggak ada ya. Udah, ayo speak up deh, ngomong deh biar ini clear gitu. Jadi nggak jadi asumsi liar gitu. Tapi kalau kedekatan antara Niko, Paula dan Mbak Tuna, ya apa sih? Ya itu sekali lagi ya, kalau dengar dari ceritanya Paula sendiri, dari Baimnya sendiri yang aku lihat di mana tayangan ya, kan katanya Baim tuh teman lama, udah sahabat lama puluhan tahun. Berarti sahabat loh ya, benar-benar bukan cuma yang kenal setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Begitu juga Paula lihat di podcast Paula kan itu tuh menjelaskan dia juga yang diizinin datang ke rumah, berarti bukan orang sembarangan. Bukan kayak tetangga sih yang nggak dekat atau siapa yang kenal, no. Ini udah teman dekat banget loh, udah sahabat keluarga banget. Terus yang aku juga soroti gitu ya, yang aku juga jadikan pengen aku tanyakan lah ke Baim juga, ya gimana sih sebenarnya peraturan di rumah tangganya? Nah, ini tapi kan boleh nginep lawan jenis gitu. Apakah memang biasa seperti itu ya kan? Tapi juga aku kalau lihat beberapa VT yang ada gitu ya, Baim punya teman cewek juga gitu yang sahabatnya tuh deket banget ke sahabatnya gitu kan, sahabat lawan jenisnya. Jadi sepertinya sih sebenarnya punya sahabat atau menjalin persahabatan jadi keluarga mereka tuh nggak masalah untuk lawan jenis gitu loh. Yang jadi masalah kenapa baru sekarang itu ditimbulkan sehingga menjadi isu dari gugatan perceraiannya itu sendiri. Kalau memang tipe rumah tangga atau tipe keluarga yang nggak mengizinkan dari awal punya persahabatan lawan jenis, harusnya itu masih bisa ya kita. Oh iya, memang keluarga mereka nih nggak ada tuh culture begitu. Tapi ini kan yang suami punya sahabat lawan jenis. Nah, kenapa sekarang istrinya pun jadi kayak masalah banget itu kalau punya persahabatan dengan teman mereka sendiri. Notabene temannya si suaminya juga gitu kan. Itu yang membuat aku sebagai netizen juga. Nah, aku posisinya sebagai netizen lah ya, sebagai orang luar mikir gitu. Itu kenapa sih gitu? Berarti bisa dikatakan menjadi yang sulitnya adalah Paula ya, karena betul. Ya posisi Paula nggak enak banget tuh, karena mungkin nggak tahu ya, mungkin ya dia mikir nggak apa-apa kok, suami aku juga sahabatnya cewek-cewek semua dan deket banget loh ya, physical touch kayak kissing apa itu semuanya juga bisa lihat di banyak beberapa video-video ya, acara-acara lah kalau ketemu sama sahabatnya Baim kayak gimana gitu. Nah, mungkin Paula menerapkan juga untuk diri dia, tapi ternyata itu dijadikan suatu isu besar gitu. kan Mbak udah kenal Minggu. Enggak sih, nggak kenal, makanya penasaran nih. Karena si Diego juga gue lihat ya dia kerja ya kayaknya kerja di tempat mereka gitu kan, dekat terus ada kerja juga. Kok ya masa sih gitu loh, kayak mikirnya. Apalagi juga ada katanya kan di kamar, tapi kamarnya itu tempat anak main juga yang bolak-balik orang banyak gitu. Jadi ini memang situasinya menurut aku bukan kayak di hotel gitu yang mereka check-in diem gitu kan. Ini tuh rumahnya ramai banget, banyak orang tuh di kamar gitu yang dibuka, yang nggak ada kunci ya bisa siapa aja mati. Kayak agak
kok kayak gini sih, emangnya berapa tahun pernikahan nggak kayak gitu, ruangan buat apaan gitu loh. Jadi kita jadi mikir ke sana. Berarti Nicole sendiri berarti karyawan dari Mbak In Paula. Aku ngerti, pokoknya mereka selalu ada misalnya katanya sih Paula di podcast ya bilang kalau misalnya ada masalah rumah tangga mau curhat ke si cowok ini gitu kan, entah itu dari bayinya entah dari Paulanya, pasti ke cowok ini cuma dekat banget sama dua-duanya dan mungkin masih bisa ngasih solusi atau bisa jadi pendengar yang baik buat Paula, I don't know gitu loh. Tapi yang pasti mereka selalu menempatkan cowok itu di rumah tangga mereka sebagai temen yang mau dengerin gitu loh. Maksudnya ini orang dia harus bicara sih, dia harus ngomong sih supaya kita nggak berandai-andai kayak gini, siapa ya, kenapa ya, kok bisa gitu, dia harus ngomong sih. Ya, Ada lagi? oke. Oke, cukup. Terima kasih. Baik mah. Iya. Dikit dong. Tentang apa lagi? Talk soal artis Star Syndrome. Ini masih ada hubungannya sama baik sih, tapi kita nggak single. Oh, Nah, tanggapan aja. Dia punya ada sih. aku nggak tahu. Iya, nggak mau saya tanggapan aja. Oh iya. Maksudnya ini umum ya? Umum ya? Boleh silih. Susah lu diem aja. Thank you. Bang, ini lampunya Ayo, ke HP aja Pak, kameramen lagi ngerokok di bawah ya. Oh iya, gimana? Ya, Mbak Emma mungkin sebagai artis juga. Kalau berbicara tentang star syndrome, bagaimana sih seorang artis ketika mengalami star syndrome? Apakah memang datang dan akan pasti dialami oleh setiap artis atau seperti apa, Mbak? Oh, star syndrome itu kaget, shock dengan tiba-tiba mendadak, wow, udah kenal banget gitu kan, jadi pusat perhatian. Terus kehidupannya juga udah nggak privacy lagi karena pastinya kehidupannya seorang bintang itu pasti akan disorot, seorang public figure akan disorot. Jadi kalau orang-orang yang nggak bisa mengatasi perubahan dari yang biasa ke sesuatu yang luar biasa, itu bisa akan menimbulkan tadi star syndrome. Star syndrome itu ngeselin banget sih. Kayak ngerasa gue yang paling hebat gitu kan. Gue yang paling terkenal nih. Gue yang paling tajir melintir. Ya pokoknya sifat-sifat yang merasa gue dan gue. Padahal ya star syndrome itu benar-benar bisa menjatuhkan si artis atau orang terkenal tersebut karena apa? Mbak, Karena apa? Karena harus diingat, tidak selamanya kita bisa berada di atas terus. Dan misalnya sekarang kita lagi dalam keadaan super terkenal, super kaya dan paling dijadikan pembicaraan gitu ya, dielu-elukan. Tapi dengan attitude kita yang buruk, cara kita sebagai star syndrome yang sombong, yang kita ngerasa udah paling yang begini, bisa anytime jatuh, anytime hilang semuanya. benar nggak sih efeknya bisa berpengaruh bagi pasangan yang mungkin sudah memiliki keluarga, mungkin suami istri, karena kan bisa terjadi perceraian gitu. Jelas dong, ini kan suatu sifat yang tidak baik ya. Gala premiernya Tabayun nih Kak. Star syndrome itu kan pastinya sombong ya, angkuh, congkak, ego, itu semuanya pasti akan mempengaruhi nggak cuma di rumah tangga, tapi dalam pertemanan, di dalam bisnis, kita berbisnis, di lingkungan masyarakat kita, lingkungan tempat tinggal kita, kalau kita bertetangga, nggak ada yang ngomong orang star syndrome gimana? Apalagi yang mendampingi di sekolahnya. Makanya nih sifat seperti ini memang harus ada yang kasih tahu. Kita saling introspeksi. Turunin dikit deh. Kamu kayaknya udah terlalu ngambang di atas. Turun. Biar ingat gitu loh. Ingat deh.
bahwa di atas langit ada langit. Jadi jangan terlena dengan merasa wow gua udah dapet ini. Kalau mau dapet cuma segini doang, tek, habis semua. Kita melihat baratnya belakangan hari ini dan ada rakyat artis sedangkan dia ada yang bilang ini belum apa sudah. Perceraian, ya itulah macam-macam ya. Ya memang dari zaman aku juga udah banyak lah soal apa rumah tangga. Cuma karena sekarang zaman sosmed, jadi angkatlah semua. Apalagi kalau dijadikan konten gitu loh. Kalau zaman masih perceraian juga banyak, cuma tidak dijadikan konten. Ya sangat disayangkan. Kenapa? Karena kalau dulu kita cuma nonton berita tuh dari TV, satu source. Sekarang dari semuanya, dan penyebaran beritanya masif banget gitu. Jadi apa ya, menurut aku sih sayang sih kalau sampai harus berita perceraian itu jadi apa ya, jadi tontonan dan tidak sehat, tidak mendidik. Sayang banget. Lagi bang, gitu udah pelajaran bagaimana cara menyikapi Star Syndrome ini agar tidak menjadi Caranya selalu ingat, selalu kita mawas diri. Dan kalau memang ada pasangan, boleh kamu bilang ingetin gue ya. Atau ada mama, papa, adik kakak, kalau ingetin gue ya, kalau gue tiba-tiba kayak orang berubah, kalau gue ada suatu kesombongan, gue begitu. Kalau ingetin gue, kan memang manusia nggak luput dari mungkin sifat-sifat yang misalnya nih, kamu biasanya megang duit cuma di tabunganmu 10 juta. Tiba-tiba kamu dapat duit 10 miliar. Kaget nggak lo? Jebret. Nadinya lu jalan, Emma. Nadinya kamu misalnya, kamu bukan siapa-siapa, orang gak ada yang ngeliat kamu. Tiba-tiba semua orang gerungin kamu, gitu, kaget loh. Ya kan? Nah, itu perlunya kita tuh benar-benar rendah hati, minta tolong, ingatin gue ya kalau gue sampai kenapa-napa, sombong atau apa, please banget, nggak apa-apa, mau menerima masukan orang. Dan memang itu semua sifat kayak gitu tuh kita harus latihan untuk lebih lebih down to earth, lebih care sama orang. Terus lebih peka rasanya gitu, ada yang harus dipaksa, mau nggak mau. Kalau nggak sombong itu bisa ke siapapun, itu penyakit yang paling gampang diidap oleh siapapun. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba terkenal, ya nggak guys, kelar deh hidup lo. Makanya perlunya pendamping yang jangan sombong, tenang. Nanti kita dapat azab ya, nanti kita dapat azab nih. Nanti kita tiba-tiba miskin nih, gitu. Kayak gitu sih. Udah? Ya. Oke deh. tanggung